Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madi Dwi Rasa dengan NIM 21170511194 dari Rombel 14. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kehidupan setelah kematian. Kemanakah kita pergi setelah kematian? Baik, yang pertama adalah apa yang terjadi setelah kematian. Penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai fisik, mental, kausal atau intelektual atau kecerdasan. Kemudian yang terakhir adalah supra-kausal atau ego halus atau tak kasat mata. Ketika seorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun, sisa eksistensi atau kesadaran terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprakausal atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Kemudian ada tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkat lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkat alam negatif biasanya disebut sebagai neraka atau fatal. Terdapat banyak lagi pembagian subdivisi di setiap angkatan alam eksistensi utama tersebut. Yang pertama adalah 7 tingkatan alam eksistensi positif. Tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualis. Dengan jalan positif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya, atau pencerahan. Bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Alam bumi adalah satu-satunya alam eksistensi fisik di alam semesta ini, dan juga merupakan alam eksistensi tingkat pertama dalam urutan tingkatan alam eksistensi positif di alam semesta. Kemudian ada 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. Tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualis. Dengan jalan negatif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan spiritual. Misalkan kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh rohani yang pergi ke salah satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat tersebut. Subtingkat atau nara dalam tiap tingkatan neraka atau fatal. Setiap tingkatan alam eksistensi neraka atau fatal memiliki subtingkat alam dikenal sebagai nara. Contohnya, alam eksistensi tingkat pertama dari neraka akan memiliki di dalamnya subalam yang dikenal sebagai narak tingkat pertama. Narak dicadangkan untuk hantu terburuk seperti setan, iblis, energi negatif, dan lain-lainnya. Pada tingkatan neraka tersebut, para hantu atau setan, iblis, energi negatif, dan lain-lain yang mendiami narak tingkatan pertama ini menghadapi hukuman yang lebih parah untuk durasi yang lebih lama dibandingkan dengan mereka yang mendiami alam eksistensi neraka tingkat pertama. Diagram pada slide menunjukkan ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Bumi digambarkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus raja.
di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada surga, di mana surga telah digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Kemudian ada warna kuning, di mana kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus sattva. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi, yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan yang berwujud. Tingkat wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik tambah. Kemudian ada tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Yang pertama, setiap tingkatan yang saya tunjuk ini merupakan setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batas alam eksistensi bumi menjadi semakin halus atau tak kasat mata seiring tingkatannya. Maksud dari saya dengan halus atau non-fisik adalah segala sesuatu yang melampaui pemahaman panca indera, pikiran, dan intelek. Satya Loka adalah yang terhalus, yaitu yang paling sulit untuk dilihat atau dipahami, terkecuali indera keenam atau ESP tingkat tertinggi telah dicapai. Kemudian yang kedua, akhir kurangnya latihan spiritual. Kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam atau nether ataupun tingkatan alam eksistensi neraka setelah kematian. Kita biasanya pergi ke alam nether setelah kematian ketika proporsi kejahatan atau yang timbul akibat perbuatan-perbuatan salah di bumi. Sekitar 30% kejahatan pada umumnya termasuk niat jahat terhadap orang lain dan banyaknya hasrat keinginan seseorang. Di alam nether, hampir pasti kita diserang oleh hantu-hantu dengan kekuasaan lebih tinggi dari tingkatan alam eksistensi neraka di bawahnya. Kemudian yang ketiga, bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkatan kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Namun setelah kematian, kita pergi ke tingkat alam eksistensi yang sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual kita. Kemudian yang keempat adalah tingkat kesadaran spiritual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkatan surga setelah kematian adalah 60%. Pada dasarnya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan spiritual, perbuatan mulia yang membantu mencapai tingkat surga atau tindakan alam eksistensinya positif yang telah tinggi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesadaran sejatinya akan Tuhan yang Maha Esa. Tiap kriteria berikut dapat diterapkan sebagai acuannya. Yang pertama adalah tindakan dilakukannya tanpa sikap perilaku, yakni dengan berpandang bahwa Tuhan sendiri yang melakukan tindakan itu melalui diri kita, dan oleh sebab itu saya tidak dapat mengklaim pengakuan apapun. Kemudian yang kedua, dilakukannya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan. Kemudian yang terakhir atau ketiga adalah dilakukan tanpa mengharapkan hasil. Lebih dari tindakannya semata-mata, sikap atau pola pikir di balik tindakan tersebut yang lebih diperhitungkan. Kemudian yang kelima, untuk mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dari surga, seseorang harus berada pada tingkatan spiritual di atas 60%. Ini hanya dapat dicapai dengan latihan spiritual rutin sesuai dengan 6 prinsip spiritualis bersamaan dengan pengurangan besar dalam ego. Kemudian yang keenam, dengan tubuh dominan. Jadi maksud saya adalah tubuh yang paling aktif, yakni salah satu dari bagian mental, intelek atau kecerdasan atau ego halus.
Sebagai contoh, pada alam eksistensi nether atau Bufalok, tubuh halus masih memiliki banyak hasrat, keinginan, dan kemelekan. Akibatnya, seringkali mereka menjadi hantu yang kerap berusaha memenuhi hasrat keinginan mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan hantu, tindakan lebih tinggi dari neraka yang ingin mengambil keuntungan dari kecanduan mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi orang-orang di bumi. Kemudian yang ketujuh adalah dalam tingkatan alam eksistensi surga, tubuh-tubuh halus atau rohani mengalami kelimpahan berlebih dalam kebahagiaan. Kebahagiaan ini jauh melebihi kebahagiaan yang dialami di bumi, baik dalam jumlah, kualitas, maupun durasi. Ketika kita bergerak menaiki tingkatan alam eksistensi yang positif, terdapat peningkatan dalam kualitas kebahagiaan dan tidak ditemukan adanya ketidakbahagiaan. Kemudian yang kesembilan adalah kebahagiaan satwika, berarti kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain tanpa eksistensi atau pamrih. Ketika ego terlibat dalam suatu tindakan itu menjadi rajasik. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, yakni serenity atau kedamaian abadi, adalah pengalaman spiritual yang lebih tinggi daripada bliss atau kebahagiaan hakiki. Kemudian ada tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharuka perlu dilahirkan kembali ke alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, atau memberikan dan menerima yang mereka miliki. Jika seseorang mencapai tingkatan Maharuka dan Janaloka setelah kematian, karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu bereinkarnasi lagi, karena semua takdir yang tersisa atau akumulasi akun karma dapat diselesaikan dari alam-alam eksistensi itu sendiri. Namun, tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi ini boleh memilih untuk dilahirkan atas kehendak mereka sendiri. Mereka melakukan terutama untuk menjalankan misi sebagai pembimbing spiritual bagi manusia dan membantu masyarakat tumbuh secara spiritual. Dengan keberadaan kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkat spiritual 60% akan dapat mencapai tingkatan Marloka. Di sini potensi seseorang untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut yang menjadi pertimbangan. Melalui penelitian spiritual telah menemukan adanya 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang. Yang pertama, memiliki emosi spiritual yang tinggi, kemudian memiliki ego yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Yang keempat, melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi. Kemudian yang kelima adalah terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Dipengaruhi energi negatif sangatlah menghambat kemampuan seseorang untuk dapat tumbuh secara spiritual. Di alam setelah kematian, bahkan seseorang pada tingkatan spiritual 60% dapat dihambat memasuki alam eksistensi positif oleh energi negatif. Kemudian pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi sangatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma atau akun memberi dan menerima. Kita dapat periode waktu yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkatan spiritual, serta mengurangi komponen dasar non-fisik utama.
Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga, misalnya tingkatan Parloka ke atas. Hal ini disebabkan karena tubuh halus di surga mengalami resiko akan terperangkap dalam kebahagiaan tanpa akhir yang ditawarkan di surga. Dalam tingkatan alam eksistensi nether dan neraka, hukuman yang begitu berat dan juga tekanan dari hantu-hantu dengan tingkatan yang lebih tinggi adalah sangat kuat, sehingga menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit dari penderitaan yang dialaminya di alam-alam tersebut untuk melakukan suatu latihan spiritual yang berguna. Kemudian, apa itu neraka, siapa yang pergi ke neraka, dan seperti apakah tingkatan neraka itu? Jadi, semakin seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa secara bertahap, lingkungan menjadi semakin kurang kondusif untuk melakukan kebahagiaan. Dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Dalam hierarki para hantu, yang tertinggi adalah penyihir dari tingkatan ketujuh neraka. Mereka memiliki kekuatan spiritual sangat besar yang hampir setara orang suci atau Saint. Pada tingkatan spiritual 90%, mereka mengendalikan semua jenis hantu lainnya yang kekuatan spiritualnya lebih rendah. Ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkatan 1 ke tingkatan 7, tingkatan kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkatan penderitaannya terus berlipat ganda. Minimnya pengalaman akan kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan peristiwa positif di masa lalu, kenangan yang menyenangkan akan harta kekayaan dalam kehidupan masa lalu, dan sebagainya. Pengalaman ketidakbahagiaan disebabkan karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan, pendidikan, rumah, karir, harapan akan kebahagiaan anak-anak dalam kehidupan masa lalu orang tersebut. Besarnya hukuman sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka atau fatal dan nara yang terkait terus meningkatkan pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Masa hukum yang dialami di setiap narak juga lebih besar dibandingkan dengan tingkatan neraka yang terkait dengan narak tersebut. Jika kita mempertimbangkan hukuman di tingkat pertama di neraka sebagai 100%, maka hukuman di wilayah narak tingkat pertama yang terkait adalah 50% lebih besar, yaitu 150%. Tabel berikut merupakan gambaran dari contoh-contoh kebahagiaan dan penderitaan beserta intensitas rata-ratanya yang kita alami di dalam berbagai tingkatan neraka. Kemudian ada pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tamat. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam atau ketiga, keempat, dan seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di daratan rendah sulit bernapas pada ketinggian yang lebih tinggi. Akan tetapi orang-orang yang tinggal di ketinggian yang lebih tinggi dapat menangani kondisi daratan rendah dengan baik.
Kemudian, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital itu mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Berat dari tubuh halus itu terutama merupakan fungsi dari jumlah komponen dasar halus sama dalam diri kita. Ketiga komponen dasar halus kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar halus atau non-fisik, atau tak kasat mata, atau gunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka menentukan kepribadian kita. Ketiga komponen tersebut adalah, yang pertama adalah satwa, artinya kemurnian dan pengetahuan. Kemudian ada raja, yang artinya aksi atau gairah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah tama, yang artinya ketidaktahuan dan inersia. Di dalam rata-rata orang di era saat ini, komponen halus dasar tama mereka mencapai 50%. Semakin kita dipenuhi dengan komponen-komponen raja dan tama, semakin kita menampilkan karakteristik berikut yang menambah ke dalam berat kita dan berdampak pada tingkatan alam eksistensi kemana kita pergi dalam kehidupan setelah kematian. Yang pertama adalah lebih melekat pada hal-hal duniawi dan keegoisan, kemudian lebih banyak hasrat, keinginan yang tak terpenuhi, kemudian perasaan-perasaan balas dendam, kemudian lebih tingginya jumlah dosa atau perbuatan-perbuatan jahat, kemudian lebih tingginya jumlah gangguan kepribadian seperti marah, takut, keserakahan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah jumlah ego yang lebih tinggi. Kata ego di sini berarti seberapa banyak seseorang mengidentifikasi dirinya dengan tubuh, pikiran, dan intelek atau kecerdasan, dan bukan dengan jiwa atau roh sejati atau atma di dalam, dan menghasilkan tingkat kesadaran spiritual yang rendah. Selanjutnya, ada pentingnya keadaan mental saat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal, selain dari apa yang telah disebutkan di atas, sangatlah penting. Keadaan mental kita pada umumnya berhubung dengan proporsi komponen-komponen dasar non-fisik di dalam diri kita. Sesaat sebelum kematian, jika seseorang menguap dan merepetisikan nama Tuhan Yang Maha Esa dan juga dalam keadaan berserah pada kehendak Tuhan, maka ia mencapai tingkatan alam eksistensi yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya atau akhirat. Penghentian sementara pun ditempuh dengan kecepatan cahaya. Hal ini disebabkan oleh karenanya orang yang berada dalam keadaan berserah di alam eksistensi bumi itu sendiri memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk meningkatkan egonya dalam kehidupan setelah kematiannya. Seluruh tanggung jawab atas kesejahteraan dalam kehidupan setelah kematian orang tersebut juga telah diambil oleh pembimbing spiritualnya yang telah berevolusi atau disebut dengan guru. Kemudian ada siapa yang pergi ke neraka setelah kematian. Berikut ini adalah jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi, biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Apabila teman-teman ingin melihat dengan jelas, teman-teman bisa mempause video ini sebentar. Baik, jangkauan, durasi, dan tujuan di balik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi neraka, di mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Selanjutnya adalah bunuh diri
dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama adalah kematian akhir yang ditakdirkan. Kematian akhir yang ditakdirkan adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Yang kedua adalah kematian yang mungkin terjadi. Kematian yang mungkin terjadi adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, akan tetapi dapat diselamatkan akibat pahala atau kelebihan kebaikan-kebaikannya. Nah, dalam kasus-kasus di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang terbilang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan terkekang. Hantu-hantu atau setan, iblis, energi-energi negatif, dan lain-lain juga menyulur keadaan depresi dari orang-orang yang ingin bunuh diri tersebut, dan terkadang memberikan pengaruh dalam mendorong orang tersebut melewati batas untuk bunuh diri. Namun, bunuh diri tetap merupakan tindakan yang disengaja ketika seseorang sedang mengalami fase kematian yang mungkin terjadi sesuai dengan takdir mereka. Kehidupan dalam eksistensi bumi sangatlah berharga dan diberikan kepada kita terutama untuk pertumbuhan spiritual. Ketika kita membunuh orang lain, kita membuat akun karma atau memberi dan menerima dengan mereka. Namun pertumbuhan spiritual dan karenanya menanggung dosa pula. Keparahan dosa dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkatan alam eksistensi burloka. Namun, bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan di balik tindakan bunuh dirinya, ia biasanya ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Selanjutnya, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Dalam proses penelitian dengan menggunakan hipnosis trance untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jangka waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisaran antara 50-400 tahun. Alasan-alasan untuk jeda waktu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi nether dalam jangka waktu yang tidak tertentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Kesadaran di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma, yakni memberi dan menerima dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya. Dengan siapa yang memiliki akun memberi dan menerima tersebut, juga siapa untuk bereinkarnasi. Kemudian, dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak mengingat rincian apapun dari reinkarnasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dalam kasus di mana tubuh halus atau rohani telah diturunkan ke tingkat neraka yang lebih dalam. Jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa ribuan tahun. Mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti mereka akan mendekatkan di alam eksistensi neraka dalam kehidupan setelah kematian atau akhirat, sehingga pembauran isolasi alam semesta. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan setelah kematian sampai dengan reinkarnasi.
Fakta-fakta di atas tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian, yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Nah, jadi maksud dari hal ini adalah supaya seseorang dapat bergerak lebih tinggi ke tingkatan atas alam-alam eksistensi halus di alam sementara. Sehubung dengan ini, peluang seseorang untuk dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi menjadi lebih kecil. Sekali kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih rendah, seperti alam eksistensi nether atau tingkatan neraka lainnya, kita tinggal di sana dan mengalami ketidakbahagiaan parah selama berabad-abad sampai kita benar-benar membayar kekurangan-kekurangan, yaitu dalam kutip dosa-dosa, sampai kita benar-benar membayar dari hukuman berat yang dijatuhkan di sana sebelum kembali mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi di bumi untuk melakukan latihan spiritual secara konsisten di alam eksistensi bumi sesuai dengan 6 prinsip dasar. Latihan spiritualis adalah seperti berenang melawan arus di era saat ini, namun itu juga merupakan jalan yang menjamin kemajuan kita ke tingkatan alam-alam eksistensi yang lebih tinggi dalam kehidupan kita setelah kematian. Baik, sekian dari pemaparan materi mengenai kehidupan setelah kematian, kemana kita pergi setelah kematian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.